Jadi teman-teman ya, kerja ke Malaysia adalah pilihan yang tepat, sangat-sangat tepat sasaran ketika rakyat Indonesia sedang kesulitan, sedang tidak mencukupi biaya hidup untuk membiayai hidupnya. Itu solusi terbaiknya adalah kerja ke Malaysia. Kalau teman-teman langkah seperti ini diambil dan benar-benar memilih bekerja ke Malaysia, maka 1 tahun saja ekonominya akan berubah, membaik, teman-teman. Halo teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi teman-teman ya dengan channel ini Merbat TV, channel yang sudah lama vakum teman-teman ya. Apa kabar hari ini? Mudah-mudahan kabarnya sehat teman-teman ya. Rezekinya selalu diperlancar oleh Allah, terus selalu dipermudah segala urusannya juga, dan mudah-mudahan kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Oke, seperti biasa, jom teman-teman ya. Kita reaction bareng nih salah satu video yang membahas tentang dari gaji 2.500.000 jadi 16 juta kisah Haru TKW cantik yang sukses di Malaysia. Ini teman-teman ya, ini bukti bahwa yang awalnya kerja di Indonesia gajinya 2 juta, 2.500.000 sekarang menjejak ke 16 juta rupiah setelah bekerja ke Malaysia. Wow, 16 juta per bulan ini besar sekali loh teman-teman ya. Sangat-sangat besar sekali bagi rakyat Indonesia. Oke, saya penasaran dengan videonya seperti apa. Tonton sampai habis. Kita simak bersama. Let's go. Hujan RG gerimis Story. menyelimuti desa kecil di Jawa Barat. Di sebuah rumah sederhana, seorang wanita muda membereskan tasnya dengan mata berkaca-kaca. Namanya Rina, Rina. seorang suster yang telah bekerja 3 tahun di rumah sakit kota dengan gaji 2,5 juta rupiah per bulan. 2,5 juta rupiah per bulan teman ya. Oke, ini kerja di Malaysia dengan gaji sebanyak itulah. Anggap gaji 2.500.000 per bulan ini banyak setara dengan berapa teman-teman ya? Setara dengan per bulannya ya, per bulannya setara dengan 400 juta lah, 400 ringgit Malaysia per bulan lah. Ia mencintai pekerjaannya, tapi hidup terus menuntut lebih. Orang tuanya sudah tua, adiknya masih sekolah, dan impian memperbaiki kehidupan keluarga terasa begitu jauh. Suatu hari, sahabatnya, Lilis, yang telah lebih dulu bekerja di Malaysia, Oh, punya sahabat namanya Lilis. Ini story teman. Artinya ini sejarah yang mengatakan bahwa ini diambil dari pengalaman para TKW yang bekerja di Malaysia. Punya teman Lilis. Ini Rina punya teman Lilis yang di mana Lilis ini pertama sudah berada di Malaysia. Mungkin menceritakan kepada Rina bahwa gaji di Malaysia jauh lebih besar daripada Indonesia. Dan pada akhirnya si Rina yang awalnya kerja sebagai medis di Indonesia itu beralih ke Malaysia. Meninggalkan pekerjaan di Indonesia demi gaji yang jauh lebih besar daripada Indonesia. Gila. mengirim pesan. Rin, di Penang banyak lowongan buat suster. Tuh. Gajinya besar, bisa sampai puluhan juta. Kamu mau coba? Pesan itu membuat dadanya berdebar. Wow. Pergi ke negeri orang bukan hal yang mudah, Ya, tapi betul. kesempatan ini terlalu berharga. Setelah berdiskusi dengan keluarga, Rina memutuskan mencoba peruntungan di Malaysia. Beberapa minggu kemudian, dengan berat hati, Rina meninggalkan kampung halaman. Pesawat yang membawanya ke Penang terasa asing, namun ia menguatkan hati. Setibanya di sana, agen tenaga kerja telah mengatur pekerjaannya sebagai suster di rumah sakit Masya swasta Allah. ternama. Hari pertama bekerja terasa berat. Bahasa yang berbeda, lingkungan yang asing, serta tekanan pekerjaan hampir membuatnya menyerah. Namun, Rina tangguh. Ia bekerja giat, memahami setiap instruksi dokter, dan memberikan perawatan terbaik bagi pasiennya. Lama-kelamaan, ia mulai terbiasa. Di rumah sakit, ada seorang dokter senior bernama Dr. Daniel. Ia terkenal tegas namun peduli. Sejak awal, Dr. Daniel memperhatikan Rina. Bukan hanya karena wajah ayunya, tetapi juga karena kegigihannya. Rina selalu datang lebih awal, tidak pernah mengeluh, dan selalu memastikan pasien mendapatkan perawatan terbaik. Suatu hari, seorang pasien gawat darurat datang. Rina tanpa ragu membantu Dr. Daniel. Ia bekerja cekatan, mengikuti setiap instruksi dengan tepat. Setelah pasien stabil, Dr. Daniel tersenyum. Kamu luar biasa, Rina. Saya belum pernah melihat suster sepeka dan setangguh kamu. Sejak itu, hubungan mereka semakin dekat.
Dr. Daniel sering mengajak Rina berdiskusi tentang dunia medis. Ia kagum dengan dedikasi Rina dan mulai memberikan bimbingan agar Rina berkembang lebih jauh. Sebulan berlalu. Saat gajinya pertama kali masuk, Rina nyaris tak percaya dengan angka di rekeningnya. Wow, 4.500 ringgit. Setara 4 16 juta rupiah. 4.500 ringgit Malaysia sekarang teman ya. 1.000-nya sudah 4.300.000, 2.000-nya 8.900.000, 2.000-nya. Jadi 4.000-nya setara dengan 16 juta, lebih 17 juta lah. Wow, dengan gaji sebesar itu di Malaysia. Kalau nggak betah ya, nggak mustahil, pasti betah di Malaysia karena gajinya besar loh. Jauh lebih besar dari gajinya di Indonesia. Tangannya gemetar. Air mata menggenang. Ia teringat wajah ibunya, ayahnya, dan adik-adiknya. Dengan gaji Masya Allah. ini, ia bisa membantu keluarga lebih Tuh, banyak, membiayai sekolah adiknya, bahkan menabung. Namun, kebahagiaan ini bercampur dengan kesedihan. Ia merindukan keluarganya. Malam itu, ia menelepon ibunya. "Bu, aku udah terima gaji pertama." Masya Allah. "Alhamdulillah, Neng." "Berapa?" Suara ibunya penuh harap. 16 juta, Bu." Hening. Kemudian, isakan halus terdengar. "Syukur, ya Allah." Hati Rina semakin hangat. Semua lelah, rindu, dan pengorbanan terasa terbayar. Ia Masya Allah. mungkin jauh dari rumah, tapi impiannya membahagiakan keluarganya mulai terwujud. Seiring waktu, Rina semakin percaya diri. Dr. Daniel terus membimbingnya, bahkan menawarkan kesempatan melanjutkan Wow. pendidikan. Wow, Rina mulai berpikir, mungkin takdir gila. membawanya ke sini bukan hanya untuk mencari nafkah, tetapi juga untuk tumbuh dan meraih impian. Meski rindu kampung halaman selalu ada, Rina tahu perjuangannya belum selesai. Ia memilih jalan yang penuh tantangan, tetapi juga penuh harapan. Kini, setiap malam ketika menutup mata, bukan lagi kelelahan yang ia rasakan, melainkan rasa syukur. Dari peluh dan kerja kerasnya, kebahagiaan mulai menghampiri. Dan ia tahu, ini baru permulaan dari kisah hidupnya yang luar biasa. Waktu terus berjalan. Rina semakin dikenal di rumah sakit sebagai suster yang cekatan dan penuh empati. Ia mendapat kepercayaan lebih, bahkan sering mendampingi Dr. Daniel dalam operasi-operasi penting. Wow. Namun, semakin tinggi ia melangkah, semakin besar pula tantangan yang harus ia hadapi. Suatu hari, seorang pasien lansia dalam kondisi kritis datang ke IGD. Keluarganya panik, dan dokter jaga belum tiba. Tanpa ragu, Rina mengambil tindakan cepat. Ia menenangkan pasien, memberikan pertolongan pertama, dan memastikan semua prosedur berjalan dengan baik. Masya Ketika Allah. Dokter Daniel datang, pasien sudah stabil. Ia terdiam sejenak, lalu menepuk bahu Rina dengan bangga. "Rina, kamu punya naluri seorang perawat sejati. Aku ingin mengusulkanmu untuk naik jabatan." Wow. Kata-kata itu membuat Rina terkejut. Ia hanya seorang pekerja migran, mungkinkah ia bisa mendapat posisi yang lebih tinggi? Keraguan menyelinap di hatinya, tapi Dr. Daniel meyakinkannya bahwa kerja keras tidak mengenal batasan. Sementara itu, kabar tentang kesuksesan Rina menyebar di kampung halamannya. Adiknya lulus sekolah dengan nilai gemilang berkat biaya dari Rina. Ibunya mulai membuka usaha kecil. Tapi ada satu hal yang belum bisa Rina wujudkan, pulang ke rumah. Rasa rindu makin menyesakkan dada, terutama saat hari raya tiba. Pasti. Suatu malam, Rina duduk di balkon asramanya, menatap langit penang yang bertabur bintang. Ia bertanya pada dirinya sendiri, apakah semua pengorbanan ini sepadan? Tapi kemudian, ia teringat wajah keluarganya, pasien-pasien yang telah ia rawat, dan harapan yang menggantung di depan matanya. Allah. Jawabannya jelas, iya. Dr. Daniel tidak hanya melihat Rina sebagai suster berbakat, tetapi juga sebagai seseorang yang pantas mendapatkan lebih. Ia mendaftarkan Rina untuk mengikuti pelatihan spesialis perawatan intensif. Wow. Awalnya, Rina ragu, namun dorongan dari Dr. Daniel dan semangatnya sendiri membuatnya menerima tantangan itu. Hari demi hari, Rina semakin berkembang. Ia belajar hal-hal baru, berkenalan dengan tenaga medis dari berbagai negara, dan membuktikan bahwa latar belakang bukanlah penghalang untuk maju. Bahkan,
ia mulai berpikir untuk melanjutkan pendidikan ke Jadi teman-teman ya, kerja ke Malaysia adalah pilihan yang tepat, sangat-sangat tepat sasaran. Ketika rakyat Indonesia sedang kesulitan, sedang tidak mencukupi biaya hidup untuk membiayai hidupnya, itu solusi terbaiknya adalah kerja ke Malaysia. Kalau teman-teman langkah seperti ini diambil dan benar-benar memilih bekerja ke Malaysia, maka 1 tahun saja ekonominya akan berubah, membaik. Teman-teman, kok bisa ya? jenjang yang lebih tinggi. Hingga suatu hari, sebuah kejutan datang. Manajemen rumah sakit mengundangnya ke pertemuan khusus. Dengan senyum bangga, Direktur rumah sakit mengumumkan bahwa Rina telah dipromosikan menjadi kepala perawat di salah satu unit spesialis. Mata Rina berkaca-kaca. Ia yang dulu hanya seorang gadis desa, kini telah menjadi bagian penting dalam dunia medis di negeri orang. Masya Saat pertama Allah. kali mengenakan seragam barunya, ia memandang Di negara sendiri gak dianggap, ini malah dianggap di negara tangga, dianggap sebagai pekerja terbaik loh. dirinya di cermin. Ini bukan hanya tentang gaji besar atau karir yang cemerlang. Ini adalah bukti bahwa kerja keras, ketulusan, dan keberanian untuk melangkah bisa mengubah hidup seseorang. Rina tahu, perjalanannya masih panjang. Tapi kali ini, ia melangkah dengan lebih mantap. Ia telah menemukan tujuannya, bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk orang-orang yang ia cintai dan pasien-pasien yang membutuhkan sentuhan hangatnya. Ia telah membuktikan bahwa mimpi, seberat apapun jalannya, bisa menjadi nyata bagi mereka yang tak takut berjuang. Betul sekali. Rina semakin terbiasa dengan kehidupannya di Penang. Hari-harinya dipenuhi dengan pekerjaan yang menuntut, tetapi juga penuh makna. Setiap pasien yang ia rawat, setiap senyuman yang ia terima, membuatnya semakin yakin bahwa ia berada di jalan yang benar. Suatu hari, Dr. Daniel memanggilnya ke ruangannya. "Rina, aku ingin berbicara denganmu tentang masa depanmu." Rina menatapnya dengan bingung. "Masa depan saya, dokter?" Dokter Daniel tersenyum. "Kamu memiliki bakat besar, kerja kerasmu luar biasa. Aku melihat sesuatu dalam dirimu yang mungkin tidak kamu sadari sendiri. Aku ingin membantumu berkembang lebih jauh." Rina terdiam. Sejak kecil, ia bermimpi untuk menjadi lebih dari sekadar perawat. Ia ingin terus belajar, membantu lebih banyak orang. Tetapi, kenyataan hidup selalu membatasi mimpinya. "Aku bisa membantumu mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan pendidikan di sini. Kamu bisa menjadi lebih dari sekadar suster. Kamu bisa menjadi seseorang yang lebih besar, yang bisa mengubah hidup banyak orang." Hati Rina bergetar. Ia memikirkan keluarganya, orang tua yang ia tinggalkan, adiknya yang masih sekolah. Jika ia mengambil kesempatan ini, ia akan semakin lama jauh dari mereka. Malam itu, Rina tidak bisa tidur. Ia menelepon ibunya, suaranya gemetar. "Bu, aku dapat kesempatan untuk sekolah lagi di sini. Tapi aku ragu bagaimana dengan keluarga?" Ibunya terdiam sejenak sebelum menjawab, "Neng, hidup itu tentang pilihan. Jika ini bisa membuat masa depanmu lebih baik, maka kejarlah. Jangan khawatirkan ibu dan bapak, yang terpenting kamu bahagia dan sukses." Air mata mengalir di pipinya. Dukungan dari ibunya memberikan kekuatan. Ia sadar, ini bukan hanya tentang dirinya, tetapi tentang semua orang yang percaya padanya. Akhirnya, Rina menerima tawaran itu. Ia mulai belajar lebih keras, membagi waktu antara pekerjaan dan pendidikan. Hari-hari terasa semakin melelahkan, tetapi setiap langkah yang ia ambil terasa semakin berarti. Tahun demi tahun berlalu, dan Rina akhirnya lulus dengan predikat terbaik. Kini, ia bukan lagi seorang suster biasa. Ia menjadi tenaga medis yang lebih berpengaruh, membantu lebih banyak orang, dan menginspirasi banyak tenaga kerja wanita lain yang bermimpi untuk sukses. Ketika ia kembali ke kampung halamannya untuk pertama kali setelah bertahun-tahun, ia melihat rumah orang tuanya sudah lebih baik. Adiknya Tuh teman-teman ya, ini membuktikan bahwa kerja ke Malaysia itu benar-benar merubah nasib warga Indonesia. Terkejut Serina pulang dari Malaysia, tiba-tiba rumahnya itu berubah. sudah lulus kuliah, dan orang tuanya terlihat jauh lebih bahagia. "Ibu, aku pulang," katanya sambil memeluk ibunya erat. "Selamat datang, Neng," jawab ibunya dengan air mata haru. "Kamu sudah menjadi kebanggaan keluarga." Rina tersenyum.
Perjalanannya penuh tantangan, tetapi ia tahu bahwa setiap perjuangan, setiap tetes air mata, dan setiap pengorbanan Betul yang ia betul. lalui, tidaklah sia-sia. Tidak Ia sia-sia, bukan betul. lagi gadis desa yang takut bermimpi. Kini, ia adalah bukti bahwa kerja keras, keberanian, dan doa bisa mengubah segalanya. Setelah bertahun-tahun berjuang, Rina berdiri di depan rumahnya di desa, menatap langit senja yang dulu selalu ia rindukan. Angin sore membelai wajahnya, membawa kembali kenangan saat ia meninggalkan rumah ini dengan hati penuh harap dan ketakutan. Kini, ia kembali sebagai seseorang yang berbeda, lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih berani menghadapi hidup. Ibunya menggenggam tangannya erat, seolah memastikan bahwa putrinya benar-benar telah kembali. Masya "Neng, Allah. ibu bangga padamu," ucapnya dengan suara bergetar. Masya Rina Allah. tersenyum, menahan air mata yang hampir jatuh. "Semua ini untuk ibu, untuk keluarga, dan untuk semua yang percaya bahwa aku bisa." Di dalam rumah, ia melihat foto dirinya mengenakan seragam suster, yang kini berdampingan dengan foto kelulusannya sebagai tenaga medis profesional. Masya Sejenak, Allah. ia teringat betapa berat perjalanannya, rasa rindu yang menghimpit, malam-malam panjang penuh kelelahan, dan air mata yang tak terhitung jumlahnya. Tetapi semua itu sepadan. Malam itu, Rina duduk di teras rumahnya, menatap bintang-bintang di langit. Ia teringat semua orang yang pernah meragukannya, semua ketakutan yang pernah menghambat langkahnya. Namun, ia membuktikan bahwa tidak ada batas bagi mereka yang berani Betul. bermimpi dan bekerja keras. Hidup adalah Betul. tentang keberanian mengambil langkah pertama, meski penuh ketidakpastian. Rina adalah bukti bahwa kerja keras, keteguhan hati, dan doa yang tulus bisa mengubah takdir. Kadang, kita harus berani meninggalkan zona nyaman, menahan rindu, dan berjuang lebih keras dari yang kita kira mampu. Tapi satu hal yang pasti, tidak ada usaha yang sia-sia. Semua akan terbayar, selama kita tidak menyerah. Dan malam itu, di bawah langit yang sama dengan saat ia berangkat dulu, Rina menutup matanya dengan damai. Tidak lagi dengan keraguan, tetapi dengan keyakinan bahwa ia telah memenangkan pertempuran terbesar dalam. Oke teman-teman ya, ini sudah bukti nyata lah. Banyak rakyat Indonesia itu kerja ke Malaysia sebagai TKI, TKW, itu rumahnya berubah drastis, semakin bagus dan semakin membaik loh teman-teman ya. Oke, buat teman-teman yang suka dengan video ini, please silahkan bantu dengan cara menekan tombol like, komen, dan share. Dan jangan lupa juga di subscribe channel daripada Merbat TV. Oke, kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.